Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah CPNS 2021 resmi dibuka pendaftarannya pada tanggal 30 Juni 2021 kemarin, aku mau nginformasiin ada beberapa instansi dan kementerian yang mensyaratkan TOEFL sebagai salah satu syarat khusus untuk beberapa formasi. Nah, buat yang penasaran kementerian dan instansi apa aja, kita langsung bahas satu-satu dengan minimal skor yang dibutuhkan dari tiap formasi. Pertama yaitu ada dari Kejaksaan. Berdasarkan informasi resmi dari web rekrutmenkejaksaan.go.id, bisa menggunakan sertifikat TOEFL prediksi loh. Ini ada jabatan formasi CPNS Kejaksaan 2021. Dan skor minimal di situnya ada 450 ya. Kedua yaitu Kementerian Luar Negeri. Nih info resmi dari website rekrutmennya ecpns.kemlu.go.id. Berikut adalah formasi CPNS 2021. Dan juga pakai sertifikat TOEFL prediksi bisa ya. Ketiga yaitu Mahkamah Agung. Ada 1.540 formasi yang bisa diikuti oleh peserta dari jurusan berikut. Nah, yang keempat yaitu Kementerian ESDM. Nah, bisa pakai sertifikat TOEFL prediksi kan, dan minimal skornya 450 ya. Dan juga ada masa berlakunya dari 30 Juni sampai 21 Juli. Maksudnya dikeluarkan di antara tanggal tersebut gitu. Dan sertifikat TOEFL setara TOEFL prediksi report itu bisa didapatkan 1 hari jadi ketika tes sertifikatnya ya. Yang kelima, Kementerian Perindustrian. Kementerian ini juga wajib melampirkan sertifikat TOEFL loh, dan juga bisa pakai sertifikat TOEFL nih. Yang keenam, Kementerian Dalam Negeri. Untuk persyaratan khusus ada nih yang wajib menyertakan sertifikat TOEFL, yaitu jabatan fungsional dosen dan Widya Iswara itu mewajibkan sertifikat TOEFL. Nomor 7, Kementerian Kesehatan. Nah, ada jabatan dosen asisten ahli mewajibkan sertifikat TOEFL. Ini minimal skornya. Yang ke-8, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, pada tahapan penjelasan tes CPNS-nya tercantum bahwa bisa meningkatkan penilaian dengan menambah sertifikat skor TOEFL, tapi bukan untuk menggugurkan ya. Jadi kayak nilai plus gitu. Yang ke-9, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Nah, di sini juga tercantum bahwa meningkatkan penilaian menambah sertifikat TOEFL. Yang ke-10, ada dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sama ya, di situnya mencantumkan bahwa meningkatkan penilaian dengan sertifikat TOEFL. Yang ke-11, Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia. Pada penjelasan tahapan tes, tercantum bahwa semua jabatan wajib melampirkan sertifikat skor TOEFL ya. Bisa juga pakai TOEFL prediksi ya. Yang ke-12, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Dalam penjelasannya juga di sini mewajibkan melampirkan sertifikat skor TOEFL ya. Yang ke-13 ada dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Di sini juga tercantum bahwa semua jabatan wajib melampirkan skor TOEFL ya. Ke-14 ada Kementerian BUMN. Dan BUMN ini semuanya mewajibkan melampirkan sertifikat skor TOEFL. Di sini ada sertifikat resmi atau prediksi juga bisa diterima. Lanjut ke nomor 15, Pemerintah Kota Bandung. Ada 57 formasi yang dibuka untuk Pemkot Bandung. Pada penjelasan tahapan tes CPNS di Pemkot Bandung, tercantum bahwa untuk kualifikasi pendidikan S1 dan D4 wajib melampirkan skor TOEFL ya. Bisa nggak sih pakai sertifikat TOEFL? Pasti bisa. Dibaca lagi aja persyaratannya ya, dimintanya apa. Lanjut nomor 16, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada 434 formasi yang dibuka oleh Pemprov DKI Jakarta dan tercantum bahwa untuk semua jabatan wajib melampirkan skor TOEFL ya. Bisa juga pakai TOEFL prediksi. Nomor 17 yaitu Pemerintah Kota Padang. Ada 548 formasi yang dibuka untuk Pemkot Kota Padang. Pada penjelasan tahapan tes CPNS, tercantum bahwa untuk formasi profesi sarjana atau S1 atau diploma 4 D4 wajib melampirkan sertifikat TOEFL. Bisa juga pakai TOEFL prediksi ya. Nah, buat kalian yang butuh sertifikat TOEFL prediksi untuk pendaftaran CPNS 2021 setara TOEFL prediksi gitu ya. Nah,
tes TOEFL EPOT dari YEC ini bisa jadi salah satu solusinya loh. Karena tesnya itu online, bisa langsung dari tempat tinggal kita. Kenapa sih harus milih sertifikat EPOT gitu ya? Yang pertama, sertifikat ini valid, bisa digunakan untuk tes CPNS. Karena sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, sudah ada yang lolos dengan sertifikat EPOT ini. Ini adalah data yang valid yang ikutan tes CPNS pakai sertifikat EPOT dari YEC dan lolos. Ini tahun 2018 dan ada juga tahun 2019-nya. Nah, selain sertifikat EPOT ini harganya terjangkau, kalian bisa dapetin diskon lagi ketika kalian pakai kode promo yang ini. Ada ya di description box ya. Kalian tinggal klik link aja dan masukin kodenya. Kalian juga bisa langsung kunjungi web resminya di yec.co.id. Fasilitas dan keunggulannya, tesnya online, bisa dari seluruh Indonesia, jadi kalian bisa tes di rumah. Yang kedua, jadwal tesnya itu ditentukan oleh kita, oleh peserta. Sertifikatnya digital, bisa langsung jadi dan dikirim via email. Yang keempat, sertifikat fisiknya langsung dikirim ke rumah. Yang kelima, CS-nya juga fast respon loh. Dan juga tesnya bisa dilaksanakan hari Sabtu maupun Minggu. Weekend juga bisa, kalau misalnya buat yang kerja dan cuma bisa tes di waktu libur biar konsen, bisa juga di weekend Sabtu Minggu. Sekian informasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang salah atau kata yang terbalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.